Hello everyone, welcome back to my channel, it's me Astra Suryawan. Dan pada video kali ini saya akan membahas soal PAS Bahasa Inggris kelas 8 semester 1, khususnya tentang esai. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita ke pembahasannya. Kita ke soal nomor 41. Make a dialogue of asking and giving opinion about the library based on you have read in the text above. Silakan buat sebuah dialog tentang asking, meminta, dan giving, memberikan opini atau pendapat tentang library itu perpustakaan ya, berdasarkan teks ini. Oke, sini kita bisa pilih banyak cara untuk menanyakan opini tentang the school library ini ya. Nah, jadi kalian sebenarnya bisa gunakan apakah mau tentang pendapat tentang seberapa besar library-nya, perpustakaannya, atau yang lain. Nah, di sini kalian bisa menggunakan beberapa cara. Oke, kita pakai cara yang pertama. Pertanyaan yang pertama tentang asking opinion. Kalian bisa lihat di sini, there are many kinds of book put on the shelf. Banyak sekali jenis buku ya yang ada di library ini ya. Bukunya itu adalah novels, ensiklopedia, cerita rakyat, dan lain-lain. Jadi kita bisa tanyakan seperti ini. What do you think about the books in the library? Yang artinya, apa yang kamu pikirkan atau apa pendapatmu tentang buku-buku yang ada di perpustakaan? Jadi cara menjawabnya kita ikuti dengan kata I think ya. I think. Kalian tinggal salin ini aja. I think there are many kinds of book in the library. Nah, kalian bisa menggunakan dialog seperti ini ya untuk menjawab tugas dari dialog untuk menjawab arahan dari soal nomor 41. Atau kalian juga bisa menanyakan seperti ini. What do you think about the school library? Apa yang kamu pikirkan atau apa pendapatmu tentang perpustakaan sekolah? Kalian bisa menjawab, I think the school library is, kalian bisa gunakan ini, big and tidy, besar dan juga rapi. Nah, itu dia untuk soal nomor 41. Jadi ada dua pertanyaan yang bisa kalian gunakan. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi kita bahas itu saja. Sekarang kita ke soal nomor 42. What will you do if you go to the library? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu pergi ke perpustakaan? Apa sih yang akan kamu lakukan? Silakan kita diminta untuk menulis dua hal dan kita harus menggunakan will. Nah, kita lihat saja di sini. The students can read the books and borrow them. Ya. In their house if they have a member card of the library. Jadi siswa bisa membaca buku dan juga meminjamnya agar bisa dibaca di rumah ya. Berarti kita buat saja kalimat seperti ini. Kita gunakan kata will berarti ya. I will read the books. Kalian bisa menggunakan itu. Kemudian yang kedua, I will borrow the books. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai jawaban dan sudah pasti benar ya. Saya akan membaca bukunya. Hal yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah saya akan membaca bukunya. Atau cara yang kedua, atau kegiatan yang kedua adalah saya akan meminjam bukunya. Itu untuk soal nomor 42. Sekarang kita ke soal nomor 43. Buatlah sebuah dialog, make a dialogue of inviting someone
to do something in the library. Jadi kita diminta untuk membuat dialog tentang mengundang seseorang ya untuk melakukan sesuatu di library. Jadi kita gunakan kalimat seperti ini. Cara mengundang seseorang itu bagaimana? Kita gunakan kata would you like ya. Would you like yang artinya maukah kamu? Maukah kamu? Would you like ya? Would you like apa kira-kira? Kita buat saja yang paling gampang. Pakai kata book saja, membaca buku. Would you like to read a book in the library? Maukah kamu membaca sebuah buku di perpustakaan? Lalu kita berikan responnya. Kita bilang saja, yes. Kita bisa gunakan kata yes atau yes, I would like to. Nah, ini adalah responnya. Ini adalah undangannya. Maukah kamu membaca buku di perpustakaan? Ya, atau ya, saya mau. Nah, itu untuk soal nomor 43. Sekarang kita ke soal nomor 44. Recommend two things what the visitors of the library should or should not do in the library according to the text above. Jadi kita diminta untuk merekomendasikan masing-masing satu ya, apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak mesti dilakukan di perpustakaan berdasarkan teks ini. Ya, kita tahu ya, yang mesti kita lakukan di perpustakaan itu apa saja, dan yang tidak mesti kita lakukan sudah pasti tidak membuat keributan. Nah, sekarang kita cari aja berdasarkan teks ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Perhatikan di sini. Ini adalah yang tidak boleh dilakukan ya. Perhatikan. The visitor of the library always keep their voice to be silent because if they make noise, they will disturb others. Yang artinya, pengunjung di perpustakaan harus keep their voice to be silent. Artinya, jangan ribut di sini ya. Karena suaranya bisa mengganggu. Jadi, disturb ini artinya mengganggu yang lainnya. Jadi, kita coba dulu yang negatif ya. Kita buat seperti ini. You should not ya, you should not disturb others. Kamu tidak boleh ya mengganggu yang lain. Berarti kita bisa bilang other visitors. Kamu tidak boleh mengganggu pengunjung yang lain. You should not disturb other visitors. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Yang mesti kita lakukan di library. Lihat, apa yang bisa kita lakukan? Oke, kita bisa melakukan ini. The visitors of the library always keep their voice to be silent. Kita ikuti saja. Keep their voice to be silent. Berarti, kita buat you should keep your voice. Karena ini you ya, maka kita gunakan your. You should keep your voice to be silent. Kamu mesti memastikan ya, atau menjaga suaramu agar tidak ribut. To be silent itu agar senyap ya suaranya. Nah, ini dia yang bisa kalian gunakan kalimat-kalimatnya. Dan yang terakhir, buatlah sebuah kartu ucapan. Make a greeting card. Choose one of Choose one of the themes below. Pilih salah satu tema di bawah ini. Apakah birthday greeting card, friendship, apologizing, thanking, congratulation, greeting card.
Oke, kita pilih yang gampang saja, yaitu birthday. Kita suruh buat ucapan selamat ulang tahun. Bagaimana caranya? Ya, tinggal kita buat saja ya. Untuk siapa misalnya? To Andi. Ini untuk Andi. From siapa? From Tommy. Kita buat ungkapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Happy birthday to you. Kalau seperti ini aja sudah pasti benar ya. Karena kita kan sudah sesuai. Yang diminta adalah mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kalau kalian ingin menambahkan misalnya wish you all the best. Itu boleh. Lalu, kalau mau pakai friendship bisa? Bisa sekali kita ganti menjadi happy friendship day misalnya. Selamat hari persahabatan. Sorry, ini Tomu ya, seharusnya Tommy. Baik, untuk Andi, selamat hari persahabatan. Kalian bisa tambahkan, you are my best friend. Kamu teman baik saya. Terus, apologizing, yang artinya meminta maaf. Kita bilang, to Andi, I am so sorry. Oke, kita minta maaf sama Andi ya. Dan Tommy ini minta maaf sama Andi karena mungkin saja buat kesalahan. Kita tambahkan I'm so sorry. I hope you forgive me. Forgive me ini artinya memaafkan. Saya harap kamu memaafkan saya. Lalu, thanking. Thanking artinya ya tentu saja mengucapkan terima kasih. Gimana caranya? Kita bilang aja, to Andi, thank you for your help. Terima kasih atas bantuanmu dari Tommy. Kalian bisa tambahkan juga tadi, you are the best. Kamu yang terbaik. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai kartu ucapan terima kasih. Dan yang terakhir yaitu congratulations. Wah, congratulations kita buat saja untuk Andi. Congratulations. Kemudian kita tambahkan on. On itu artinya atas ya. Selamat atas. Congratulations on your success. Selamat atas kesuksesanmu. You are the best. Kamu yang terbaik. Sudah selesai. Kalian bisa gunakan ini untuk membuat kartu ucapan. Jadi kalau misalnya diminta untuk membuat birthday, kemudian friendship, apologizing, thanking, dan congratulations, kalian sudah dapat contohnya dari saya. Baik, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan sekali lagi, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. See you again in the next video. Bye-bye.